Lur, aku lagi kerja di wahana permainan air yang ada di kota Bogor. Tugasku bersih-bersih, Lur. Bagian dasar kolam kudu rutin dibersihkan untuk menghindari pertumbuhan lumut. Karena sebelumnya lokasi ini adalah danau, jadi lumut tumbuh lebih cepat daripada kolam biasa. Rame bener ya, Lur. Aku jadi ikut seneng liatnya. Pengunjung yang datang bukan cuma warga Jakarta dan Bogor. Ada yang dari Lebak, Banten, kayak yang lagi seru-seruan itu, Lur. Oh iya, gak cuma basah-basahan. Peserta diberi tantangan untuk adu ketangkasan. Mereka dibagi 2 kelompok untuk saling berlomba dan memperebutkan hadiah. Jadi pengen ikutan main aku, Lur. Kapan yo aku terbebas dari belenggu tugas dan pekerjaan kau yang ini iki? Hah? Po, apa? Kurang po nih. Sininya mana po? Halo, Adik. Gimana nih kita? Main game. Main game. Po, tapi kita kurang orang po. 2, 3, 4, 5. Sik. Itu kan gengnya Mpok Citra. Nah itu ada orang tuh lagi. Oh iya po, itu po. Ajak po sih. Abang. Kita main game bang yuk. Tahu aja merah. Ya elah, oren. Ada apa? Ayo kita main game tuh, seru tuh. Ayo dong main dong. Tapi nggak apa-apa. Itu karyawannya no. Nanti saya dimarahin bos. Dimarahin bos. Itu karyawannya aja boleh main. Kita bilang duluan. Alhamdulillah, akhirnya doa aku didengar, Lur. Kok yang izinin ya? Iya. Tahu jawab ya nanti. Lu udah diizinkan? Udah gua bilang tadi. Udah, yuk. Beneran? Jadi yuk. ya sudah, udah taruh udah ini. Udah taruh. Yes, aku mau happy dulu ya, Lur. Aku penasaran sama permainan yang tadi dimainkan sama kelompok sebelumnya. Namanya estafet race. Aku pengen ngerasain seseru opo sih sampai pada teriak-teriak. Udah sambil main game. Oke guys, SAB TV kita mulai, standby. Wah, kelompokku kudu menang iki. Doain aku yo. Baik, kita akan mulai 3, 2, Kelihatannya sih enteng, Lur. Tapi napasku sampai ngos-ngosan loh. Ada lebih dari 13 macam pelampung yang akan dilalui. Setiap pelampung punya tantangan masing-masing. Ada bridge yang mengharuskan kita naik turun. Sampai cliff yang mewajibkan kita melompat. Belum lagi tantangan di depan yang bikin aku harus luncuran. Plus gelantungan kayak gini. Oh iya, Lur, setiap peserta diwajibkan pakai life jacket yo. Soalnya kedalaman kolamnya sampai 7 meteran. Tapi kalau wis pakai perlengkapan komplit, buat yang nggak bisa berenang sekalipun tetap aman aja yo. Dikit lagi aku bisa mencapai puncak, Lur. Orang kita menang. Oke, kita menang. Juara kedua. Popo, biasanya yang namanya jagoan
menangnya belakangan lur. Oke guys, tadi kita sudah bermain estafet bibit dan pemenangnya adalah tim dari Sing tenang, masih ada 3 kesempatan lagi untuk jadi pemenang. Tapi sama senior saya dibully. Dan guys, selanjutnya kita akan masuk ke games yang kedua, yaitu cacing race. Di game kedua, kelompokku dan kelompok Citra lomba adu kecepatan sejauh 50 meter. Caranya bukan berenang yo, tapi pakai pelampung yang mirip sama banana boat. Namanya cacing race. Oke guys, kita akan bermain cacing race. Siap-siap, 3, 2. Ayo lur, semangat. Jangan mau kalah sama Mbok Citra. Asik, menang lur. Kelompoknya Gundul gak ada yang bisa nyaingin. Gak bisa belok. Gak ada sennya, biasa ngelanggar Ya, sendiri belok aja. dikata naik motor kali ya, Pok. Kalah mah, kalah aja. Pakai alasan segala. Dan pemenangnya adalah tim Gondol. Masih ada lagi. Tapi kita cuma ngalah sama senior. Jangan tak kabur. Oke guys, Kita buktiin. udah. Kita masuk ke game berikutnya yaitu Bay Volleyball. Lanjut, kita main big volley air. Sesuai namanya, permainan volley kali ini pakai bola yang super gede. Server, mau dilempar, server. Iya, ya, dua satu. 2. Ya, bagus. 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 Ya. Bagus. Skornya jauh banget lur. Ayo semangat. Gak ada yang gak mungkin. Dan pemenangnya adalah Mbok Citra. Sebenarnya aku ngalah sama Mbok Citra. Aku kasih dia aroma kemenangan dulu. Tunggu di game selanjutnya. Pasti aku gas lagi. Oke, sementara skor memimpin adalah Mbok Citra 2-1. Dan selanjutnya kita masuk ke pertandingan berikutnya yaitu adalah Boku War Takeshi War. Tepuk tangan dulu. Krik-krikan kok. Udah gak pakai lama. Let's go. Di game ini kami dibekali senjata berisi air yang bisa diisi ulang. Masing-masing dari kami harus menjaga kertas yang ada di atas helm agar tidak jebol. Bagus. Awas. Oh, gini-gini, Pak. Gini-gini, Pak. Tuh kan, aku bilang apa? Aroma kemenangan sudah mulai tercium iki lur. Masih ada 2 target lagi yang harus dikalahkan.
Yah, baru aja ngerasain seneng. Belum rezekiku iki lur. The power Mama Macan. Kita mah, ya gimana sih? Kita kalah sama jambe-jambe. Masa tadi poli di jambe. Tembak-tembakan juga nih. Itu ilmu alam. Itu ilmu alam. Itu ilmu alam. Yang pada kita. Takdir. Harus mengakui kalau kalah. Iya sih, kita biasa menang. Lapar ini, basah-basahan. Tenang kok, ada kantin kok. Ih, masak lah. Dimasakin suapin. Yang kalah masak. Masak lah. Buat kalian semua teman-temanku. Tidak, aku masakin. Di sini kalian ganti baju semua dulu. Aku ganti baju, ntar aku masakin ya. Makan. Lur, habis main air, koyoke pas banget kalau aku masak menu yang simpel-simpel aja yo. Betul, aku mau bikin chicken katsu. Aku sudah siapkan dada ayam, tepung berbumbu, dan tepung roti. Ayam yang lagi aku filet ini pakai bagian dada yo. Bukan maksud pilih-pilih yo, tapi bagian ini lebih mudah untuk dipotong dan gak banyak tulang. Setelah tipis, buru-buru dicemplungin di tepung bumbu. Campuran tepung dan penyedap ini sekaligus jadi perekat buat tepung rotinya. Pastikan seluruh permukaan ayamnya tertutupi yo. Lur, menu ini juga dijual di sekitar area permainan. Jadi, kalau kalian lapar dan butuh asupan energi yang cepet saji, bisa langsung pesen aja di sini. Setelah warnanya berubah kuning keemasan, tandanya wis mateng. Langsung diangkat aja yo. Terakhir, ditata cantik dengan mayones. Eits, pasangannya jangan jauh-jauh yo. Nasi putih. Lur, katsu atau katsuretsu berasal dari kata culet, yaitu hidangan berupa potongan daging yang dilapisi tepung roti dan digoreng. Menu ini mulai hadir di Jepang pada era Meiji pada abad ke-19, bertepatan dengan masuknya pengaruh budaya barat ke Jepang. Awalnya, katsu berupa daging sapi dan saus demi glace, lalu berkembang menjadi chicken katsu dengan cita rasa lokal. Sekarang, katsu sudah menjadi simbol perpaduan kuliner barat dan Jepang yang digemari di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Chicken katsu sudah siap, gak usah lama-lama, langsung aja monggo maem yo. Yo, mari, makan. Grupnya dapet, gurihnya juga gak ketinggalan. Wah, bisa-bisa aku ngabisin 2 porsi nih. Emang bener yo, habis main air, makan apapun rasanya lebih nikmat. Oh iyo, udah masuk musim hujan lur. Aku mau ngingetin yo, jaga kesehatan dan selalu sedia payung yo lur. Sore dikit sering banget hujan. Hujannya langsung bres tanpa ada komando. Koyo iki padahal masih jam 3 sore, tapi rasa-rasane koyo wis maghrib lur.
Aku mau panen kluwih, Lur. Lumayan tinggi pohonnya, tapi nggak masalah. Soalnya panjat memanjatkan aku ahli nih. Kluwih biasanya tumbuh di hutan, tepi sawah, atau pekarangan rumah. Tanaman ini baru berbuah setelah ditanam selama 2-3 tahun. Aku bau galah yang ujungnya sudah dipasang ngarit, Lur. Jadi aku bisa ngambil buah yang gak terjangkau. Meskipun sudah sering memanjat pohon tinggi, aku harus selalu hati-hati. Aku harus pintar-pintar milih batang yang kuat untuk dipijak. Setelah dapat tempat yang aman dan nyaman, aku baru metik buah kluwihnya. Aku tinggal mengarahkan ujung galah ke batang buah kluwih, lalu memotongnya dengan arit. Wes cukup iki, Lur. Tinggal turun dari pohon dan ngumpulin kluwihnya. Dul. Arep ngondi to? Oh, abot. Geti wae cukup. Senengane get-geti wong kowe. Iki lho. Ngeterke kluwe nggon Mbak Kayune. Oh. Kowe nang ndi kowe? Aku pengen tas awal. Awan-awan seneng ngegeti wong kowe. Oh, diopo? Lho, tak kira ana swara ra ana wonge lho. Ayo, iku arep dimasak. Oh, Ya wis, aku tak nang sawah ya. oh, ya. Wah, Jan, kaget tenan aku, Lur. Ono-ono wae Juki paket ngisengi aku segala. Untung aku gak jantungan. Ya wis, sekarang aku kudu nganter kluwihnya. Takut kelamaan nanti kena omel. Mbak, ibak kluwenya, Mbak. Dioncai terus digodhog pisan. Oh, iya, Mbak. Matur suwun ya. Oh, iya, Mbak. Sebelum diolah, kluwihnya direbus dulu, Lur. Supaya cepat, pastikan air rebusannya sudah mendidih, yo. Kluwihnya nggak perlu dikupas, yo, supaya sekalian menghilangkan getahnya. Ojo lali, pancinya ditutup. Tunggu sekitar 30-40 menit, Lur. Setelah itu, kupas kulit kluwihnya dan potong menjadi beberapa bagian besar. Kluwih nggak cuma enak dimakan ya, Lur, tapi juga wakeh manfaatnya. Antara lain bisa jadi sumber energi dan melancarkan pencernaan kita. Mantep toh? Ternyata kluwihnya mau dijadikan fuyung hai. Wah, menarik iki. Setahuku fuyung hai iki salah satu masakan Tionghoa yang terbuat dari telur yang didadar dengan campuran sayuran dan daging. Piye rasane kalau kluwih dibuat fuyung hai yo? Tapi prediksiku pasti enak sih. Kalau yang mau bikin juga di rumah, monggo lo. Kalau mau nyatet resepnya, bahannya pakai telur, tepung terigu, tepung tapioka, cabai merah, cabai rawit, bawang bombay, tomat, bawang merah, bawang putih, gula, garam, penyedap, daun bawang, seledri dan lada bubuk. Potong daun bawangnya yo. Bumbu untuk sausnya terbuat dari bawang merah, garam, dan bawang putih. Semuanya diulek sampai halus. Kemudian tambahkan cabai rawit merah. Untuk tambahan bahan adonan, potong daun seledrinya ya, Lur. Selain itu,
Iris juga bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan cabai merah. Sekarang campurkan irisan bahan-bahan ke wadah. Kemudian tambahkan telur, tepung terigunya, lada, penyedap, garam, dan gula. Aduk sampai semua tercampur rata yo. Mbak, kuenya Mbak udah matang, Mbak. Oh iya, Ndo, taruh sini aja ya. Iya, Mbak. Kluwi mesti disuwir-suwir lur. Caranya tinggal potong agak tipis seperti ini. Ojo lali, buang biji kluwihnya. Kalau semua sudah disuwir, tinggal campurkan ke adonan fuyung hai. Iki kluwe campuran kono ya. Oh iya. Aku tak numis bumbu sik kono ya. Oh, heeh, iki tak ngeratakne bumbune dhisik ya. Aduk-aduk lagi supaya kluwih dan bahan lainnya menyatu lur. Lanjut, tumis irisan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong. Tambahkan potongan tomat dan cabai merah. Ojo lali gula dan garamnya. Sekarang giliran tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Masak saus sampai mengental yo. Adonan fuyung hai kluwih juga mesti digoreng lur. Saat menggoreng fuyung hai harus memperhatikan apinya. Jangan gunakan api terlalu besar. Nanti bagian luar cepat hangus, tapi dalamnya malah belum matang lur. Sambil dibolak-balik yo, biar matangnya merata. Setelah matang, langsung diangkat dan ditiriskan. Lakukan sampai adonannya habis lur. Fuyung hai kluwihnya siap disantap iki. Jangan lupa disiram sausnya lur. Mantap tenan. Bikin perutku makin keroncongan. Gak cuma tampilannya yang menarik lur, rasanya juga jos gandos iki. Sekali gigit langsung terasa gurihnya adonan fuyung hai kluwih yang berpadu dengan saus pedas manis. Tekstur lembutnya si kluwih juga terasa lur. Meski lembut, kluwih ini mengenyangkan loh. Kandungan seratnya juga jos gandos. Kalau nggak percaya, cobain sendiri di rumah ya lur. Aku
masih di Kendal yo. Tepatnya di Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Aku diminta main ke sini. Katanya sih sekalian bantu Pak Singgi dan kawan-kawan nengok tambaknya. Salah, aku bukan diajak ikut panen. Aku mau membantu memasang waring. Waring hitam ini biasanya dipakai untuk pembatas keramba atau tambak. Tujuannya ya supaya binatang pemangsa ikan tidak bisa masuk. Tapi lama-lama berendam di air, kok jadi lapar yo. Lek! Antar cari tancang yuk, lapar nih. Ayo Dul, Ya. ayo. Siapa? Kecil, kau cuma bantuin cari tancang. Di daerah Kartikajaya masih banyak pohon tancang. Tancang, salah satu jenis mangrove yang banyak tersebar di daerah pasang surut tropis Pasifik. Tancang atau lindur punya tingkat toleransi yang tinggi. Strong pokoknya, kayak aku toh. Tanaman ini biasanya menjadi pelindung garis pantai, penjaga kualitas air, dan rumah bagi ikan-ikan karang dan teman-temannya. Manfaat tancang banyak yo. Air buah dan kulit akarnya untuk pengusir nyamuk. Kalau kulit pohonnya bisa dijadikan obat herbal untuk sakit perut dan menurunkan demam. Tapi kalau untuk aku sih mendingan dijadikan makanan. Tapi makanan opo yo enake? Mas, saya tak rebus tancangnya saya dulu ya. Oh ya, saya langsung pulang. Ya. Yuk, makasih ya Mas ya. Makasih ya. Yuk. Tancang mengandung tanin yang bisa menimbulkan rasa pahit dan merusak rasa pada makanan. Untuk menghilangkan tanin bisa direbus. Soalnya tanin mudah larut dalam air yo, terutama air panas. Perendaman ini untuk memastikan tidak ada kandungan tanin yang tertinggal di tancang. Setelah direbus, kulit tancang menjadi lunak dan mudah dikupas. Kebetulan Mbak Winda mau bikin klepon tancang. Jadi tancang harus dihaluskan supaya bisa dicampurkan ke adonan klepon. Ngomongin makanan, jadi bikin aku tambah lapar iki. Klepon terbuat dari tepung beras ketan yang diberi garam dan vanili. Kemudian dijadikan adonan yang liat yo. Untuk isinya, Guru Kimah menyiapkan gula merah yang diiris tipis-tipis saja. Kalau terlalu tebal, bisa mempengaruhi bentuk kuenya. Mbak Winda, ini tancangnya Mbak yang udah halus Mbak. Oh iya Ndul, makasih ya Ndul. Oh, ya Mbak.
Selanjutnya, masukkan tancang ke adonan klepon. Diuleni terus yo sampai tercampur rata. Bu Rukimah juga sudah membuat pewarna alami hijau dari daun suci. Daun suci ditumbuk halus, lalu diberi sedikit air untuk pelarut. Kemudian daun diperas sampai ekstrak warna hijaunya keluar. Selain sebagai pewarna alami, kandungan dalam daun suci juga bisa menawarkan racun loh. Selanjutnya, ambil sejumput adonan, bentuk menjadi bulatan kecil, baru diisi gula merah. Tinggal ditutup dan dibentuk bulat deh. Klepon langsung direbus dalam air yang sudah mendidih yo. Kalau klepon sudah muncul ke permukaan, tandanya sudah matang. Langsung diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah, klepon diletakkan di nampan yang sudah ditaburi kelapa. Jadi, antara klepon tidak saling menempel. Oh iya, sebaiknya kelapa parutnya sudah matang, supaya tidak cepat basi. Cukup dikukus selama 5-10 menit saja ya. Walah, tampilan buah tancangnya jadi ciamik begini, warna-warni. Jajanan tradisional yang satu ini memang eksis banget yo. Tapi klepon yang ini istimewa karena terbuat dari tancang. Klepon yang ini lebih bulat dan tidak lembek kalau dibanding klepon berbahan tepung ketan saja. Mumpung air laut sedang surut, ayo serbu. Aku sama anak-anak lagi cari ikan yang bisa berjalan alias ikan glodok. Ikan glodok lebih banyak ditemukan di daratan berlumpur dibandingkan dalam air yo. Jadi, wis pas iki tempatnya kalau mau dapat ikan glodok yang banyak. Sekitar hutan mangrove biasanya jadi tempat mereka berlindung, sekaligus cari makan. Biasanya mereka suka makan ikan dan udang-udang kecil. Nah, kalau mau nangkap hewan ini, kita harus gercep alias gerak cepat. Soalnya dia tidak bisa lincah melompat di daratan loh. Jadi juga mengandalkan sirip dadanya untuk meluncur. Ngeremnya yo pakai sirip perut yang berfungsi sebagai alat pengisap untuk berpegangan. Gak heran kalau dijuluki mudskipper. Katanya ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 8 menit. Waktu paling pas cari ikannya, yo saat surut begini, ikannya langsung bermunculan di lumpur. Kalau sudah begitu, langsung ditangkap wae yo.
Atau ambil sini. Di sini ikan glodok masih jarang dimakan. Opo karena bentuk ikannya yang aneh yo? Padahal katanya ikan ini bagus jadi obat penguat stamina. Sebelum diolah, ikan harus dibersihkan dan dikuliti. Ikannya yang suka berlumpur ini kegemaran orang Jepang. Populer loh. Katanya sih dagingnya bagus untuk kesehatan. Cara membersihkan ikan bisa berpengaruh ke rasa dan bau ikan loh. Sebaiknya sayat ikan dari belakang kepala sampai dekat ekor. Lalu keluarkan isi perutnya sampai benar-benar bersih yo. Soalnya isi perut inilah yang menjadi sumber bau tanah atau lumpur pada ikan. Bakteri atau plankton yang menempel juga bisa menjadi penyebab aroma tidak sedap. Makanya pencuciannya harus beberapa kali. Lumayanlah dapat seember. Daging ikan yang sudah bersih langsung digiling yo. Kalau kata orang sini, dipirit. Ternyata ikan glodok mau dijadikan dendeng. Wah, aku baru tahu kalau ikan glodok bisa dibuat dendeng. Kunyit, jahe, lengkuas, dan teman-temannya dihaluskan semuanya yo. Mbak, ini Mbak, daging ikan glodoknya Mbak, udah dipirit. Oh ya, Andul, makasih ya. Ya Mbak. Daging ikan dicampur bumbu dan telur. Kalau pengen cita rasanya manis, bisa ditambahkan kecap manis. Bumbu seperti jahe dan kunyit tidak hanya sebagai penguat rasa makanan yo. Bumbu juga dipakai untuk menghilangkan bau amis atau bau tanah pada ikan. Jadi ingat baik-baik yo, kalau mau masakan wena harus dimulai dari cara mengolah ikan yang baik dan benar. Setelah adonan jadi, langsung dituang ke loyang yang dialasi kertas roti dan mentega. Adonan dendeng langsung dipanggang yo. Biasanya butuh 40 menitan sampai dendeng matang merata. Dendeng sapi wis biasa yo, tapi kalau dari ikan jadi luar biasa. Inovasi baru nih. Kalau dibuat dendeng begini, ikan glodok jadi lebih awet. Harga jualnya bisa jadi lebih tinggi. Bisa toh jadi usaha baru. Bisa bikin makanan sama. Ya, Bu. Dendengnya yang sudah jadi. Ayo, makan ya. Asik juga nih, nunggu matahari terbenam sambil ngemil dendeng ikan glodok. Dendeng ikan glodok sama sekali nggak amis atau bau lumpur. Pedas manisnya pas, mantap lah pokoknya.